Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Supardi SS. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya bertugas di SDN Taman Sari 07 Jakarta Barat. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas menyiapkan. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah Aku kepahaman. amin. Baik, terima kasih Reja. Nah anak-anak, sebelum mulai pelajaran seperti biasa kita membaca salah satu surah pendek dulu ya. Hari ini Bapak minta kita baca surah Al-Ma'un. Oke, bersama-sama ya. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bidal Ramdan. Lalu kemudian Afika. David Rehan. Baik, alhamdulillah hari ini masuk semua, nggak ada yang apa. Nah, hari ini kita belajar temanya tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Subtemanya adalah orang jujur disayang Allah. Orang jujur disayang apa? Allah. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin pekan lalu kita sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna. Ada kaitannya nih pelajaran lalu dengan pelajaran sekarang. Memang judulnya beda, Asmaul Husna dengan orang jujur disayang Allah. Tapi apa kaitannya? Karena kaitannya nih, orang yang jujur itu kaitan erat dengan keimanan dia, keyakinan dia dengan Allah Maha Melihat. Nah, salah satu Asmaul Husna itu adalah Allah Maha Melihat, Al-Basir. Nah, jadi itu kaitan pelajaran kita yang lalu dengan yang sekarang. Kenapa Pak kita harus belajar ini? Nah, kenapa nih Pak kita harus belajar orang jujur disayang Allah? Nah, ini penting buat kita nih. Pelajaran ini bukan pelajaran yang nggak cukup dihafal anak-anak, tapi ini pelajaran yang
diamalkan, dilaksanakan oleh setiap kita. Tujuannya apa sih, Pak? Nah, tujuannya adalah setelah belajar ini, kalian tahu makna jujur, gitu ya. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang terpenting nih. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Gimana setiap hari kita bisa berperilaku jujur. Nah, itu tujuan kita belajar. Nah, kalian akan dianggap berhasil dalam pelajaran hari ini ketika misalkan nilai kalian dalam tes mencapai KKM 75. Baik, biar supaya semangat, kita beri dulu tepuk semangat. Konsentrasi. Bagus. Nah, sebelum Bapak jelaskan, Bapak ingin kalian menyimak dulu video ini. Ini kalau Siapa yang mau beli susu? Ayo Pak, ayo Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segar? Susu, susu. Langganan kita mengeluh, harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa membuat pada harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu. Kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahaladzim. Engkau benar, Nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka Ibu saja. Maafkan Ibu. Mudah-mudahan prasangka Ibu itu ya, Bu. Ayo silakan ini. Ya, siapa yang mau bertanya? Ayo silakan. Ayo, oh ya, dulu ya. Ayo, silakan. Wah, sudah semua lu. Iya, ada apa, Pak? Wahai Ibu, bagaimana penjualan susu kambingmu akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan. Tapi belakangan ini memang kurang laku. Ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang Ibu jual terlalu mahal. Benar sekali, Bu. Karena mahal, pembeli jadi enggan. Coba kalau Ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan rugi. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah, tapi tetap untung. Lebih murah, tapi tetap untung. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Begini, Bu. Kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, Ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan Ibu akan sangat senang. Aduh, maaf, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini, Bu. Semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau Ibu tidak mau, ya terserah.
Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja, bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Apalah, ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini menipu, ya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Sabar temanku. Kami mohon maaf, Bu. Kami akan pergi. Awas, ibu akan menyesal telah menghina kami. Malam harinya selepas sholat Isya, Pak Khalifah Umar bin Khattab tengah berjalan didampingi sahabat. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Sambil dicari jawabannya. Ayo, yang kalau sudah ketemu, Wahai para jawabannya pedagang ditulis. seluruh penduduk Madinah, dengar. Tulis Aku jawabannya, ingin ditulis. menyampaikan sebuah Nah, di situ. maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi Ayo, peringatan tulis, tentang satu. larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Jawabannya Allah tulis, Subhanahu kalau wa sudah Ta'ala. ketemu jawabannya, ya. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Peringatan Amirul Mukminin serta mereka membuat alat pencampur susu itu kecil. Akan tetapi, Perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umayyah. Kalau tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar sok suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Baik, anak-anak, itu tadi videonya. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan yang sudah tadi Bapak berikan di kertas lembar. Ya, itu kelompok diskusikan. Jawabannya apa? Ya, silakan. Sudah selesai? Ayo, ini sekarang Bapak minta kamu di buku ada di halaman berapa tuh? Pelajaran ketiga dibuka. Silakan buat daftar pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang tema kita hari ini. Pokoknya pertanyaannya bebas, yang penting terkait dengan materi. Nah, anak-anak, sudah ya? Sudah ya? Nah, sekarang baru Bapak jelaskan materinya. Bisa jadi nih, dari yang Bapak jelaskan,
pertanyaan kamu itu ada jawabannya. Baik, bismillah anak-anak. Ini materi kita nih, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan simak penjelasan. Nah, ini dia. Kalian diharapkan memahami makna perilaku jujur, menunjukkan perilaku jujur. Gitu ya. Minimal kamu bisa ini nih anak-anak nih. Tahu, memahami itu tahu, mengerti apa sih jujur. Dan bisa berperilaku. Gini, teladan kita itu siapa sih? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu teladan utama bagi kita dan bagi manusia. Ya. Siapa yang tahu nih? Nabi Muhammad kan pernah diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Ayo, siapa ingat? Orang yang Al-Amin artinya apa? Orang yang dapat dipercaya. Itu gelar Nabi Muhammad tuh. Sebelum beliau menjadi nabi, sudah dikasih gelar sama masyarakat. Apa gelarnya? Al-Amin. Jadi udah dibuat stempel. Nih manusia yang bernama Muhammad, kala itu belum jadi nabi, adalah orang yang dipercaya, bisa dipercaya, nggak pernah berbohong. Nah, karena beliau nggak pernah bohong, makanya beliau layak jadi teladan. Kayak gitu ya. Kan mencontoh tuh harus yang baik-baik, betul nggak anak-anak? Masa mencontoh Al-Amin? Nah, anak-anak, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian itu sama. Sama antara apa sih? Antara apanya dengan apanya? Perbuatan dan perkataannya. Ya, perbuatan dan lisan maksudnya perbuatan dan ucapan. Betul juga, ya. Kalau orang sama perbuatan dan ucapannya berarti dia Mama, tadi aku pulang telat. Kenapa? Habis dari rumah teman. Bener dia melakukan itu. Habis dari rumah teman. Diucapin seperti itu. Nah, berarti dia Kalau nggak jujur itu, contohnya dia bilang habis dari rumah teman, padahal main PS. Nah, itu nggak sesuai itu ucapan sama perbuatan. Ucapannya habis main PS, perbuatannya ucapannya habis dari rumah teman, perbuatannya sebenarnya apa tadi? Main PS. Itu berarti tidak Nah, anak-anak, jujur ini sesuatu yang mahal. Apa? Mahal itu nggak berharga. Nah, saking mahalnya itu jujur itu sulit untuk dihargai. Makanya orang yang punya sifat jujur itu berharga sekali. Kamu tahu batu apa yang paling berharga? Cincin, betul, berharga. Ada lagi yang lebih mahal dari cincin? Berlian. Ada emas. Cincin juga ada macam-macam. Ada cincin perak, ada cincin besi. Besi sama emas, mahalan mana? Emas sama intan, mahalan mana? Intan. Jadi ada batu-batu yang harganya lebih tinggi daripada emas. Nah, mereka yang punya sifat jujur itu seperti intan. Atau paling kurang emas, ada harganya. Nih, kalau kamu nemu emas di got, orang mau ngambil gak? Mau gak ngambil? Tapi kalau ada batu kolar di got, mau diambil gak? Gak ada harganya, ngapain diambil? Tapi kalau emas, diambil. Nah, orang jujur itu dia berharga dimanapun dia berada, mulia dimanapun dia berada. Walaupun anak-anak ada kasus nih, kan tadi Bapak bilang orang yang jujur itu berharga, dimuliakan sama Allah dan manusia. Tapi ada orang jujur, faktanya ada orang jujur yang dikucilkan sama temennya. Kenapa dikucilkan? Ada orang jujur tapi justru dijauhin. Ayo. Karena ada orang yang nggak mau ketahuan kebohongannya. Kalau dia jujur nih, wah dia bisa masuk penjara nih. Akhirnya disingkirin. Ada yang kayak gitu ya. Tapi dia tetap emas walaupun berada di dalam got. Siapa yang mau jadi orang berharga? Nah, jadi emas. Siapa yang mau jadi emas? Siapa yang mau jadi batu kolar? Maksudnya batu kolar itu kiasan yang nggak ada nilai apa-apa. Banyak batu kolar mah di mana aja. Ya. Kayak anak-anak. Nah, jujur ini menyebabkan pemiliknya menjadi mulia. Lalu jujur akan menciptakan perdamaian. Gitu ya. Kemudian jujur akan mempererat persaudaraan. Jadi orang yang jujur kan banyak temannya nih. Banyak teman bisa banyak saudara. Banyak yang banyak nolong. Coba kalau kamu suka bohong, banyak kayak yang mau nemenin? Nggak mau.
Okan punya temennya ganteng tapi suka bohong, mau nggak temenin? Orang yang suka bohong tuh cenderung dijauhin. Gitu ya. Next. Anak-anak, itu penjelasan Bapak. Nah, sekarang ada lagi yang harus saya mau ketahui. Jujur itu kita lakukan di mana aja? Siapa yang tahu? Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Contohnya misalnya di mana? Di rumah. Apalagi di sekolah, Di mall. di mall. Pokoknya di mana aja berada. Kalau di Indomaret, kamu harus jujur. Nah, bisa karena apa tuh? Kita nggak mau ngambil barang Indomaret. Karena ada CCTV. Ada CCTV. Kalau CCTV-nya mati, bisa gak diambil? Bisa. Bisa gak ketahuan? Bisa. Bisa, polisi nggak tahu. Tapi mereka yang bukan karena CCTV, tapi karena yakin Allah melihat, ada CCTV atau tidak, dia tetap Jadi mau walaupun di warung yang ada CCTV, ada kan warung nggak ada CCTV? Misal warung Bugis, ada nggak CCTV-nya nggak? Bisa nggak ngambil permen. Warung Bugis nih. Nah, warung Bugis kan nggak ada CCTV-nya tuh. Karena dia yakin Allah melihat, nggak perlu CCTV. Maksudnya CCTV buatan manusia tuh yang di pojok kan suka ada CCTV. Kita punya CCTV yang hebat. Allah mengirimkan kita seperti CCTV. Malaikat apa tuh? Malaikat apa? Oh kan, yang seperti fungsinya kayak CCTV. Tapi bukan bentuk kayak CCTV. Dia melihat kita 24 jam. Iya, di kanan di kiri. Kalau kita lagi baik, dicatat. Yang berbuat buruk, dicatat juga. Malaikat? Atid. Satu lagi? Rokib. Rokib dan Atid. Anggaplah seperti CCTV kita. Begitu anak-anak. Lagi belanja. Iya, Pak. Nah, kalau kebetulan ngambil, bukan kebetulan, mungkin hilap ya. Hilap atau diajak teman, ngambil nih barang. Siapa yang tahu caranya gimana? Kalau barang diambil tuh minta ampunnya sama Allah gimana? Tobatnya gimana tobatnya? Beribadah. Selain minta ampun sama Allah, istighfar, kita juga kebalikin barang yang kita ambil. Kalau udah dimakan ya bayarin pakai duit gitu ya. Kan kalau balikin permen susah udah dimakan sama kamu. Ya gantinya gimana? Dibungkus lagi, Pak. Bungkus lah, kan udah masuk ke perut. Diganti pakai uang. Kalau sudah nggak ada uangnya, nah minta maaf keridoannya sama tukang warung. Maaf Bu, saya nggak bisa kan. Kalau dia nggak maafin ya urusan dia. Yang penting kamu sudah mengakui gitu ya. Oke. Baik anak-anak, itu penjelasan dari Bapak. Nah, yang tadi kamu buat pertanyaan, kira-kira ada gak jawabannya? Ada kan? Nah, tapi nanti Bapak minta yang jawab beberapa di antara kalian, gitu ya. Baik, sekarang kalian boleh bertanya langsung. Yang nggak ada di pertanyaan yang kamu buat gak apa-apa. Siapa yang mau bertanya jadi penjelasan yang memang kurang jelas? Ayo. Siapa ayo bertanya? Mau bertanya materi kita? Irfan berani bertanya nih. Bagaimana sikap kita, Pak? Bapak ulangin pertanyaannya ya. Kak, ulang. Biasanya kalau kita jujur suka dikucilkan oleh teman kita, Pak. Bagaimana sikap kita, Pak? Nah, kalau orang jujur suka dikucilin sama teman. Gimana sikap kita? Apa kita ikut-ikutan bohong gara-gara daripada dikucilin? Kan ada yang kayak gitu tuh. Ada orang jujur, awalnya nih jujur nih. Bertahan. Tapi karena dikucilin, akhirnya ikut-ikutan bohong. Oh, daripada saya dikucilin, ikut bohong aja deh. Nah, Irfan bagus pertanyaan. Gimana? Siapa yang bisa jawab? Kalau kita jujur dikucilkan biarkan saja, karena kita itu mencari ridha Allah bukan ridha manusia. Iya, betul. Dikucilin sama temen gara-gara jujur, biarin. Sebab yang kita cari adalah ridho Allah. Ridho Allah. Tapi ingat rumusnya ini ya. Ingat nih ya. Walaupun dikucilkan seperti emas, walaupun jatuh ke apa tadi Bapak contohin? Ke got, diambil orang apa tidak? Diambil. Berharga tetap apa tidak? Berharga. Kayak begitu umpamanya. Ada lagi? Tania. Kita tidak ikut-ikutan berbohong, tapi kita menasihati teman yang
Iya, betul. Tambahan berarti. Tadi kita nggak usah ikut-ikutan berbohong. Oke, lanjut. Ada lagi? Saya mau nanya bagaimana sikap kita melihat teman yang berbohong. Nah, benar. Bagaimana pertanyaan dari Afika melihat teman kita yang berbohong? Nah, betul. Tadi tuh mirip tuh dengan jawaban yang tadi Tania. Tadi apa? Tadi kamu bilang apa? Kita nggak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan berbohong. Nah, ini yang harus prinsip nih. Kayak tadi tuh gadis, siapa tadi tuh? Gadis pemeras susu ikut-ikutan berbohong nggak? Coba siapa yang bisa ceritakan? Dia sebenarnya mau ngebohong apa tuh awalnya? Nyampur susu. Tapi ikut-ikutan nggak saran ibunya? Enggak. Apa karena ada CCTV? Nggak ada. Zaman dulu listrik aja belum ada. Kan itu zaman dimana listrik belum ada. Lampunya masih pakai minyak. Apa Presiden Khalifah tahu? Polisi ronda tahu? Enggak. Tapi apa yang membuat si gadis itu nggak mau mencampurkan susu? Karena dia melihat, merasa Allah melihat. Karena dia percaya Allah itu melihat. Jadi nggak perlu CCTV, anak-anak. Nah, seperti tadi yang Bapak contohkan. Walaupun di Indomaret nggak ada CCTV-nya, entah mati atau rusak, tetap kamu nggak boleh ngambil barangnya. Nah, sekarang coba Bapak minta masing-masing kalian, tadi kan udah diskusi tuh. Jawabannya silakan maju ke depan ya. Apa judul video tersebut? Gadis pemeras susu. Stop. Bapak ingin minta kalian nanggapin. Kata kelompok Jasmine, judul video itu gadis pemeras susu. Setuju atau tidak? Setuju. Menurut kalian benar apa tidak? Ada yang berani menyangkal? Pak, bukan itu Pak judulnya. Ada? Tes. Coba nomor 2. Menurut kamu apa? Apa pesan moral pada video tersebut? Kita harus jujur dimanapun kita Ada. Video itu dari pesan moralnya, kata kelompok Jasmine, kita harus jujur dimanapun pertanyaannya disebut. Tulislah bentuk kejujuran gadis dalam video tersebut. Nah, tulislah bentuk kejujuran gadis dalam video tersebut. Apa jawabannya? Gadis tersebut tidak mau berbuat curang karena ia yakin Allah Maha melihat. Jawabannya tepat apa tidak tuh? Siapa yang mau nyangkal? Coba diulang. Pertanyaan dan jawaban. Tulislah bentuk kejujuran gadis dalam video tersebut. Ya, jawaban kamu apa? Gadis tersebut tidak mau berbuat curang karena ia yakin Allah Maha melihat. Ada yang mau nambahin? Kalau Jasmine apa? Kelompoknya. Dia tidak mau mencampurkan susu murni dengan air. Iya, betul. Dia tidak mau mencampurkan susu. Nah, Reja juga benar sebenarnya. Tadi kamu tambahnya apa tuh? Jawaban kamu tadi. Nomor 3. Jawaban kamu apa tadi nomor 3? Gadis tersebut tidak mau berbuat curang karena ia yakin Allah Maha. Betul. Bentuknya itu dia nggak mau mencampur susu murninya dengan air. Alasannya kenapa? Yang disebutkan kelompok Reja. Karena dia yakin Allah. Mengapa anak gadis tersebut mampu berperilaku jujur? Mengapa anak gadis tersebut mampu berperilaku jujur? Jawaban kamu apa? Kelompok kamu. Karena ia memiliki keyakinan dan kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu melihat perbuatannya. Ya, karena menurut kelompok ini nih, alasannya karena ia yakin Allah Maha melihat. Kalian tadi sudah mendiskusikan jawaban yang kamu bisa lihat jawabannya dari video. Dan beberapa pertanyaan ada yang bisa kalian jawab juga. Sekarang Bapak ingin kamu bisa menyimpulkan nih, pelajaran kita hari ini tentang apa sih? Ayo, siapa yang berani? Kelompok siapa nih yang berani? Kesimpulan materi kita hari ini. Reja, coba kelompok Reja. Menurut kelompok kamu apa? Kita kesimpulan yang kamu tahu. Makna dari kata jujur adalah suatu antara perkataan dan perbuatan. Ya, suatu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Baik, ada lagi yang nambahin? Jasmine apa? Jasmine, kelompok Jasmine tahu? Yang kita pelajari apa tadi tuh kesimpulannya? Kita harus jujur dimanapun kita berada. Iya, misalnya di mana? Di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar.
Bentar. Iya, betul. Kita harus jujur dimanapun kita berada. Ada lagi kesimpulannya? Ya, di depan. Ilham, Pak. Ilham, maaf, Ilham. Kita harus jujur kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Iya, kita harus jujur kepada Allah, diri sendiri, dan Orang lain. orang lain. Betul. Kita harus jujur kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Kalau sama Allah jujur, kita harus apa? Contohnya, dengan cara apa? Beribadah. Kalau dengan diri sendiri, Mengerjakan PR. ya contohnya mengerjakan PR, betul. Caranya apa? Kalau jujur sama diri sendiri, kita tidak boleh berbohong. Sama orang lain juga gitu. Kita nggak boleh berbohong. Oke, next. Nah, sekarang Bapak minta kamu jawab soal pada lembaran yang Bapak kasih. Kalau ini jawabannya sendiri-sendiri ya. Lembar soalnya Bapak kasih nih. Tadi kan kelompok, kalau ini individu. Supaya lebih menguatkan pemahaman kalian jawab langsung di sini aja ya. Nama tulis. Namanya boleh di atas ya. Ayo dikerjakan ya, ini sendiri-sendiri. Ya, sebentar lagi waktunya selesai. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok. Ketua kelompoknya aja kumpulkan ke depan. Ketua kelompoknya aja yang maju, satu orang. Masing-masing kumpulin anggotanya. Baik, terima kasih. Hasil jawaban ini. Nah, kita hampir berada di penghujung, sudah hampir selesai. Bapak perjelas lagi ya kesimpulan materi kita. Tadi teman kamu sudah menjawab dengan bagus tuh. Materi kita ini kesimpulannya apa? Oh, arti jujur. Arti jujur itu apa? Makna jujur itu apa? Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Lalu jujur itu harus dilakukan kepada siapa saja? Kepada Allah. Apalagi? Diri sendiri. Orang lain. Kepada Allah dengan cara ibadah, diri sendiri jangan ngebohong, sama orang lain juga tidak boleh berbohong. Lalu jujur itu punya manfaat. Manfaatnya apa aja tuh? Kamu akan mendapatkan kasih sayang Allah, mendapat pahala karena menjalankan perintah Allah. Kamu akan banyak banyak saudara, dipercaya Allah. Banyak pokoknya manfaatnya. Nah, anak-anak, dan yang terpenting dari itu semua, setelah selesai belajar ini nih, setelah selesai dari ini, kita semua menjadi anak-anak yang insya Allah. Sambil berdoa sama Allah ya. Kadang-kadang kamu suka lupa tuh, harus terpaksa berbohong lah, takut sama teman berbohong. Nah, minta sama Allah supaya diberikan perilaku terpuji berupa jujur. Baik, itu kesimpulan kita anak-anak. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah pada hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, Bapak ingin ungkapan refleksi diri kamu. Refleksi itu
perasaan kamu apa nih setelah belajar hari ini? Gimana perasaan kamu hari ini? Ada sesuatu yang baru yang kamu dapat? Ada contoh jujur yang kamu tahu? Ada. Dari video itu kamu tahu kan seperti apa jujur itu? Tahu. Baik, itu mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas Reza. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu Wa amilus salihati. wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih Reza. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.